Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang bagian-bagian tumbuhan. Di sekitar kita banyak sekali tumbuhan. Lalu, apakah kalian sudah tahu bagian-bagian dari tumbuhan? Bagian-bagian dari tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, mari kita simak materi berikut ini. Yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang berada di dalam tanah, tapi ada beberapa tumbuhan yang memiliki akar yang berada di permukaan tanah. Secara umum, jenis akar itu dibedakan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut itu dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokoptil, contohnya adalah padi dan jagung. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil yang terdiri dari satu akar besar dan akar lainnya merupakan cabang dari akar utama. Contohnya mangga, jambu, jeruk. Fungsi akar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah untuk kebutuhan fotosintesis. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Beberapa tumbuhan memiliki akar lain, misalnya akar gantung pada pohon beringin, akar nafas pada pohon bakau jenis api-api, dan akar tunjang pada pohon pandan yang berfungsi menunjang batang. Yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian dari tumbuhan yang berada di atas tanah. Jenis-jenis batang itu ada tiga, yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Batang basah sendiri adalah batang dari tumbuhan yang bersifat lunak dan mengandung air, seperti pada batang tanaman bayam. Yang kedua yaitu batang berkayu. Batang berkayu ini adalah batang tumbuhan yang memiliki kambium. Kambium pada batang akan membentuk lapisan kayu di bagian dalam batang. Contoh batang berkayu seperti pada pohon rambutan, jambu, mangga, dan lainnya. Yang ketiga yaitu batang rumput. Batang rumput tidak mempunyai kambium kayu serta tumbuh pendek. Batang rumput memiliki ruas dan berongga seperti pada tanaman padi, rumput, dan lainnya. Fungsi batang itu menyalurkan air dan zat hara ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi air dan zat hara itu dari akar akan naik ke sampai batang lalu disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Yang ketiga yaitu tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi matahari. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai alat pernafasan dan juga tempat penguapan air. Jenis-jenis daun berdasarkan bentuknya yaitu ada 4. Yang pertama melengkung. Daun dengan bentuk tulang melengkung biasanya terdapat pada tanaman enceng gondok. Yang kedua menyirip. Daun dengan bentuk tulang menyirip dapat ditemukan pada tanaman jambu, mangga, alpukat, nangka, dan lainnya. Menjari. Daun dengan bentuk tulang menjari dapat dijumpai seperti pada tanaman singkong, pepaya, jarak, dan lainnya. Bentuk daun menjari itu seperti tangan ini ya, ada 5. Yang keempat yaitu sejajar. Daun dengan bentuk tulang sejajar dapat dijumpai pada tanaman kelapa, pandan, padi, dan lainnya. Nah, saya sudah menempelkan gambar berbagai jenis daun, mungkin itu bisa menjadi referensi kalian ya. Yang keempat yaitu bunga. Bunga berperan penting dalam proses perkembangbiakan tumbuhan untuk menghasilkan buah. Bagian-bagian bunga itu terdiri dari tangkai bunga untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang kedua, kelopak untuk melindungi bunga sebelum mekar. Kelopak juga sebagai pemerindah indah dari bunga ini, karena kelopak itu biasanya berwarna-warni. Mahkota untuk
menarik perhatian polinator, yakni hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Kelopak ini juga menarik juga karena besar, warna-warni, dan selain menarik perhatian hewan, mungkin juga dapat menarik perhatian kita ya, karena selain hewan yang sebagai pembantu untuk penyerbukan bunga, kita sebagai manusia juga bisa, karena biasanya kita menyentuh putih atau benang sari lalu kita menyentuh bunga lainnya, dan itu juga dapat membantu dalam penyerbukan pada bunga. Yang keempat yaitu benang sari sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Yang kelima yaitu putih sebagai alat reproduksi betina pada bunga. Nah, dapat dilihat juga pada gambar di samping ada bakal biji. Jadi bakal biji ini nanti akan dilindungi oleh daging buah kalau penyerbukan itu terjadi. Buah dan biji. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putih yang telah diserbuki akan tumbuh menjadi biji dan dilindungi oleh daging buah. Buah pada setiap tumbuhan memiliki bentuk yang beragam karena tergantung juga dengan jenisnya ya kan. Nah, kalian sudah mengetahui kan buah dan biji itu ada apel, durian, mangga, pepaya, dan pisang. Nah, terima kasih kepada kalian yang sudah mau mendengarkan materi pada kesempatan kali ini. Saya juga mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.